Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada hari ini jadwal sesungguhnya adalah Bapak Ustadz Haji Gaos. Beliau berhalangan dengan berat hati, maka ban serep ya berperan sekarang wayahna ya. Tentu saja kualitas ban serep tidak sesuai dengan ban asli tentunya. Tapi ya apalah daya, ya sudah saja yang ada saja dulu ya. Bapak Ibu, judul atau temanya pada hari ini adalah bimbingan urusan rumah tangga, disingkat burut. Jadi kalau mendengar kata burut, kemana bayangan kita nih? Ya ke rumah tangga ya, namanya juga ya. Jadi jangan heran karena saya sudah terbiasa memang menggunakan singkatan-singkatan Bapak Ibu ya. Ceramah saya itu kadang-kadang ceramah interaktif tentang Al-Quran disingkat cikur. Terkadang ya. Terkadang kajian urusan agama disingkat kurma. Gitu ya. Jadi kita menggunakan singkatan. Bahkan saya mah di kantor juga suka mengadakan perjalanan wisata, juga acaranya dengan singkatan. Survei Sumedang Jati Gede, disingkat Susu Gede. Itu saya suka menggunakan singkatan begitu. Pernah juga ke Pantai Ranca Buaya. Di sana kita camping. Acaranya namanya Raka Prabu. Rame-rame ke Pantai Ranca Buaya. Seperti itulah. Bahkan saya mah masakan pun menu-menu juga suka disingkat-singkat. Ikan balado Iqbal, ya, ikan bumbu santan Iksan. Itu. Nah yang paling banyak digemari di Masjid Al-Arab ini adalah buncis, cabai dan tomat disingkat ucap. Jadi idealnya itu menu yang sering digemari itu Iqbal ucap gitu. Bahkan Bapak Ibu, saya menamai anak juga, percaya atau tidak, menggunakan singkatan. Nama anak saya yang pertama Rijal, Rizki, anak laki-laki. Yang kedua laki-laki juga, namanya Jihad, Jihad namanya. Dia lahirnya tanggal hiji bulan haji poe Ahad, namanya Jihad. Yang ketiga namanya Ratu, karena rauhnya hari Sabtu. Ya, dia lahir hari Sabtu, jadi namanya Ratu. Tapi dipanggilnya Manayang. Dan yang bungsu nama anak saya adalah Marsa. Panjangnya Marsalina. Marsa itu singkatan malam Rabu 11 Safar. Lahirnya malam Rabu 11 Safar. Marsa. Lina, dia lahirnya di Dokter Karlina. Suka miskin. Itu aneh, anak saya segala sesuatu disingkat ya. Jadi sekarang pun mohon maaf namanya burut ya. Tong dicara rapak, bapak-bapak langsung nyara rapak. Nah, anggap saja sekarang ini saya sedang berada di kantor karena tugas saya di KUK. Di antaranya adalah mengadakan bimbingan kepada calon pengantin. Anggap saja bapak-bapak dan ibu-ibu ini calon pengantin yang datang ke kantor saya
untuk menikah dan saya mengadakan bimbingan. Anggap saja begitu. Ya. Karena sebelum pernikahan itu dalam jangka 10 hari kerja ada waktu di mana calon pengantin itu harus datang ke kantor untuk isi data secara lengkap dan bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan. Jadi pembekalan dulu sedikit lah buat calon pengantin, minimal ada sedikit pengetahuan atau ilmu untuk bekal rumah tangga. Anggap saja begitu. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga tentu saja lebih berpengalaman dari saya. Saya menikah baru 32 tahun. Saya nikah tahun 92, bulan Februari tanggal 8. 8292 jadi. Sekarang baru 32 tahun lebih 8 bulan. Nah, urusan rumah tangga, urusan nikah itu adalah urusan agama, ya. Jadi datangnya juga ke kantor urusan agama, karena nikah itu adalah urusan agama, bukan adat, bukan tradisi, bukan hobi, bukan hawa nafsu. Jadi nikah itu agama, melaksanakan ajaran agama. Siapa yang menikah tentu akan mendapat pahala karena dia melaksanakan ajaran agama, gitu. Dan siapa yang tidak mau menikah selama hidupnya, dia melanggar aturan agama. Dan itu dilaknat oleh Rasul. Ya, la'ana Rasul anit tabattul. Rasul melaknat orang yang tabattul. Janji mau nikah itu tabattul. Itu dilaknat. Lamun can nikah mah belum laku ya tidak dosa. Tapi kalau berjanji saya tidak akan menikah selama hidup saya, ingin sendiri, itu sudah dosa itu. Jadi nikah itu mendapat pahala. Makin sering nikah, makin banyak pahala. Iya, jangan begitulah. Janganlah. Cukup satu saja. Bapak-bapak saya sarankan cukup satu saja istrinya. Satu di Bandung. Iya, satu di Bandung saja. Gak usah ditambah ya, kecuali kepaksa. Nah, anggap saja saya ini sedang berhadapan dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan saya sering lebih banyak memberikan nasihat itu kepada laki-laki, kepada calon kepala keluarga. Sebab tugas kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga lebih banyak daripada istri. Dan idealnya laki-laki itu lebih baik daripada istrinya. Idealnya begitu. Apa lebih baiknya? Yang pertama, ibadahnya lebih baik dari istri. Jadi yang membangunkan subuh harusnya suami, bukan istri. Pak, kuat ke masjid. Tidak begitu. Mah, bapak balik ke masjid. Gitu. Jadi idealnya yang pertama, apa yang lebih baik? Ibadahnya lebih baik dari istri. Baik salatnya, saumnya, baca Qur'annya lebih baik dari istri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sekali-kali sholat berjamaah di rumah, maka yang jadi imam itu harus suami. Kalau begitu bacaan suami harus lebih baik daripada istri. Bisa terjadi suami itu bacaannya tidak lebih baik dari istrinya atau dari anaknya, dan itu memang pernah terjadi. Anaknya protes, bapak mah mengimaman tadi bacaannya nggak benar, kata anaknya. Ini pernah ada yang protes, kata anaknya, jangan terjadi deh kayak gitu deh. Terus bacaannya bapak mah tabat terus, tabat deui, jangan diprotes kayak gitulah. Jadi kita idealnya bacaan Al-Qurannya lebih baik daripada istri dan anak-anak. Nah, ini kan saya sedang berbicara kepada calon. Jadi sebelum nikah persiapkan dulu diri gitu. Akhirnya bapak-bapak tes karalot ya silakan. Belajar saja gitu kalau masih merasa belum baik bacaannya gitu ya. Saya kan sedang berbicara dengan calon suami gitu. Maka saya tekankan kepada calon suami, persiapkan dulu diri, bacaan Al-Qurannya lebih baik daripada istri dan anak-anak. Sebab di rumah kalau berjamaah yang jadi imam suami gitu.
Yang kedua yang lebih baik itu apanya? Sabarnya. Sabarnya itu, kita itu lebih baik daripada istri, kesabaran kita itu. Jadi kita yang memaklumi istri, bukan istri memaklumi kita. Sebaiknya begitu. Jadi kalau istri berbuat kehilapan, kita yang memaklumi gitu, bukan kita yang dimaklumi. Gitu ya. Apa yang harus kita sabarkan dari istri itu? Yang pada umumnya sifat wanita itu, pertama, dia itu makhluk yang ribet. Wanita itu makhluk ribet, Pak. Ribet, tidak simpel. Mandi lama, dandan lama, belanja lama. Ini wanita di sana, bukan di sini wanitanya. Wanita-wanita di sana, luar negeri lah, di luar negeri. Lama. Oleh karena itu kita butuh kesabaran kalau begitu. Wan mandi lila, tong dicarekan. Memang begitu. Kalau dandan lama, ya jangan dimarahin. Biarin aja. Kalau belanja lama, ya jangan dimarahin. Memang begitu. Wanita itu senang berkeliling mencari yang murah. Walaupun bedanya hanya 500 rupiah, dicari terus. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Nggak usah dimarahin, andai aja. Jika Bapak mengantar istri ke pasar atau ke mall, ingin Bapak itu santai, jangan mengikuti istri, drop saja. Nanti jemput lagi, gitu. Bisi udah kuat. Kan istri mah kuat, seharian Pak keliling pasar, mereka kuat. Betisnya memang punya kekuatan khusus untuk keliling di pasar, kuat. Gitu. Orang mah kuat, lelaki sekedung gitu kesel. Dan kalau belanja kita mah kan udah simpel aja. Ini berapa ini? Biasa sekian, untuk bayar, udah. Nah kalau perempuan nggak begitu, Pak. Lila, beli kangkung sabengket, ngobrol no lila gitu ya. Itu butuh kesabaran, berarti orang teh udah sabar. Kalau kita udah sabar. Gara-gara mandi lila pas ya, gara-gara dandan lila pas ya, gara-gara belanja lila pas ya. Disitulah kita pentingnya suami harus lebih baik kesabarannya daripada istri. Dan yang ketiga, apa yang lebih baik daripada istri? Rajinnya Bapak. Kita ini suami ini harus mampu melakukan pekerjaan laki-laki. Seperti ya selain memberi nafkah, ngangkat galon, pasang gas, menerkan listrik, lumayan kenteng. Itu tugas laki-laki kan. Selain itu kita juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan wanita. Bisa masak. Haji Agus bisa masak tuh. Beliau hampir tiap malam bawa masakan ke sini. Bukan istrinya yang masak, beliau. Nah, bapak-bapak juga yang lain tolonglah ikuti Bapak Haji Agus. Dan hasil masakannya bawalah ke sini. Buktinya dong, harus ada bukti. Jadi kita ini jangan mengandalkan istri masak. Dan sekarang chef itu banyaknya laki-laki, Bapak. Jadi rajinnya lebih daripada istri. Bisa melakukan perbuatan laki-laki dan bisa juga melakukan perbuatan perempuan. Saya suka masak, Pak Ade suka masak, suka. Makanya masakan saya suka ada singkatan-singkatannya kayak tadi. Sayur lodeh mantap disingkat Salman. Gitu ya. Nah, bisa masak. Dan saya sampai sekarang kalau saya yang kurang mampu itu setrika. Kalau setrika suka nyuruh lah gitu ya. Kalau masak, cuci piring bisa. Nah itu artinya lebih rajin daripada istri. Jadi pekerjaan istri itu sedikit. Tidak setengah-setengah, laki-laki setengah, perempuan setengah, tidak. 2/3, 1/3. Sebab dalam warisan pun laki-laki itu 2/1. Jadi kita itu 2/3-nya pekerjaannya tuh. Pekerjaan laki-laki sudah, pekerjaan wanita pun dilakukan. Nah, tinggal 1/3-nya lagi tuh buat istri. Gitu ya. Jadi jangan mengandalkan istri. Sebab kenapa? Tugas kita sesungguhnya, tugas laki-laki adalah membahagiakan istri. Setuju tak Bu? Tugas laki-laki itu membahagiakan perempuan.
Tugas kita semua itu membahagiakan istri. Ketika ijab kabul kita dengan walinya, dengan ayahnya, terjadilah serah terima tanggung jawab tuh. Saya nikahkan anak saya Fatimah kepadamu dengan mas kawin emas seprogram tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Terjadilah perpindahan tanggung jawab. Seluruh tanggung jawab orang tua pindah ke kita, Pak, ke suami. Urusan makan atau tidak makan bukan lagi urusan ayahnya. Itu menjadi tanggung jawab suami. Urusan menutup aurat atau tidaknya bukan lagi urusan orang tuanya, urusan suami. Urusan sholat atau tidak sholat bukan lagi urusan orang tua, tapi urusan suami. Pindah semuanya ke kita itu. Kalau begitu, tugas kita adalah melanjutkan tugas orang tuanya. Orang tuanya dari kecil menyayangi. Nah, kita harus menyayangi, dilanjutkan lagi. Walaupun kita tidak akan mampu menyamai kasih sayang orang tuanya. Wow, gak mungkin kita menyamai mereka. Kita ambil dia dari keluarganya, setelah disayangi, diurus, dibiayai dari kecil sampai besar, kita ambil udah gede. Orang tuanya oke, merelakan asal dibahagiakan, kan gitu. Boleh ambil putriku asal dibahagiakan seperti aku membahagiakannya, gitu. Idealnya kan begitu tuh. Ulah ya manggus dibikin anak saya sama kamu disengsarakan, dicarekan ngapoi, digawekan juga pembantu. Nauzubillah. Bahagiakan istri. Dan salah satu tip membahagiakan istri itu yang saya lakukan, bersikap romantis kepada istri, Bapak Ibu. Ulah kasar ke istri itu, sing lembut. Bapak tahu yang saya lakukan. Kalau istri saya sedang nyuci piring nih, ketika saya tidak mencuci piring, dia nyuci piring, berdiri. Saya peluk dari belakang, Bapak. Ini saya kasih bocoran rahasia nih. Ya, yang saya lakukan nih. Saya peluk istri saya dari belakang, sambil saya menyanyi. Tahu lagu apa yang saya nyanyikan? Coba siapa yang tahu? Pantasnya nyanyi apa saya? Sambil meluk istri saya ketika nyuci piring. Ayo. Ada yang tahu nggak? Lagu apa coba yang saya nyanyikan? Saya kasih deh. Kalau ada yang benar. Lagu yang saya nyanyikan ketika saya peluk istri saya sedang mencuci piring adalah kamu kok begitu menawan. Gitu. Memandangmu tak bosan-bosan, gitu. Yang saya nyanyikan itu lagunya. Jadi ketika nyuci piring dia tidak merasa berat, dipeluk dari belakang oleh suaminya. Dan cara lain yang saya lakukan, mungkin Bapak juga boleh ikutilah. Ajak jalan-jalan istri teh. Bukan ke Bali, bukan ke Pangandaran. Kalau dari sini mah cukup ke ujung Berung. Di situ ada toko emas Zaman. Gitu. Ini boleh diterapkan Bapak. Daripada uang dipakai jalan-jalan ke Bali, mendingan ke ujung Berung lalu mampir ke toko emas Zaman. Silahkan beli emas, mau 2 gram, mau 3 gram. Itu perempuan pasti senang. Tanya ibu-ibu. Jadi kalau disuruh milih wanita, mah besok kita jalan-jalan. Mau ke Pangandaran atau ke ujung Berung, ke toko emas. Pasti mereka milih ke toko emas, terus ke Pangandaran. Pasti begitu. Dan itu tidak berat Bapak untuk bahagiakan istri. Kenapa kita harus bahagiakan istri? Kata Nabi, nikahilah wanita karena wanita akan mendatangkan harta. Percaya enggak? Katakan ke Nabi ini begitu. Percaya atau tidak? Dan saya sudah membuktikannya. Segala sesuatu memang harus ada bukti Pak ya. Harus ada bukti. Dan saya sudah membuktikan.
Jadi kalau saya mendengar ada ngomong-ngomong yang bicara masalah-masalah makanan, saya tidak percaya kalau belum ada bukti. Itu hoax. Nah, Kanjeng Nabi bilang, nikahilah wanita karena wanita akan mendatangkan harta. Sok buktikan ku bapak-bapak coba. Dulu ketika kita bujangan teboganan naon, sudah nikah alhamdulillah. Sekarang hampir semuanya sudah saya punya. Anak 5, motor ayah 2, mobil, tanah, udah apalagi emangnya? Udah, kita tidak perlu jadi sultan untuk punya apartemen di mana-mana, nggak usah lah. Tuh, kenapa kita harus menyayangi wanita? Karena wanita mendatangkan harta. Jadi wajar lah orang ngajak ke toko emas, itu wajar, sangat wajar. Betul Bu? Karena ibu mendatangkan harta. Dan salah satu kebahagiaan wanita itu adalah perhiasan, Bapak. Perhiasan. Sebab di surga pun insya Allah nanti wanita akan dibahagiakan dengan harta. Kalau laki-laki dibahagiakan dengan bidadari. 72 bidadari. Tapi wanita-wanita di surga antara cemburu. Walaupun suaminya menikah dengan puluhan laki-laki. Mual cemburu. Gitu. Nah sekarang coba ibu-ibu latihan dulu lah. Jangan cemburu lah kalau suaminya nikah lagi. Coba. Ini sebagai latihan nanti di surga. Jadi membahagiakan kita. Sekali lagi, yang harus kita usahakan lebih baik daripada istri itu adalah suami harus lebih ibadahnya lebih baik, sabarnya lebih baik, rajinnya lebih baik. Dan bahagiakan istri diantaranya dengan memanjakan, dengan sikap romantis, dan memberi perhiasan. Itu saja. Intinya begitu membahagiakan suami istri itu. Dan ketika istri kita berbuat kekhilafan, ya kita harus siap menerima dengan sabar. Sebab ada hal-hal yang mungkin kita tidak sesuai dengan keinginan. Dan pengalaman saya di kantor urusan agama, ada rumah tangga yang cuma usianya 6 bulan. Dia datang ke saya daftar nikah, lalu nikah di Masjid Al-Ukhuwah. 6 bulan kemudian datang lagi ke kantor. Pengantin wanitanya datang mengeluh, mengadu, konsultasi, ingin cerai. 6 bulan usia. Lalu besoknya panggil lagi suaminya. Dia begitu juga mengadukan persoalannya. Yang saya tangkap dari persoalan mereka itu, menurut pengakuan dari istri, suaminya terlalu dimanja oleh orang tuanya, selalu dicampuri urusannya oleh orang keluarganya. Menurut pengakuan dari istri. Wallahu a'lam. Tapi jika benar demikian, itu memang harus diperbaiki. Ketika menikah, seorang suami sudah punya keluarga, tidak boleh terlalu diintervensi oleh keluarga harusnya. Tetapi jika suami belum mampu memberi nafkah, maka yang harus menolong atau membantu adalah keluarga suami, bukan keluarga istri. Sekali lagi, ayahnya sudah menyerahkan kepada suami. Jadi kalau suami tidak memberi nafkah, bukan ke mertua tapi ke orang tuanya. Idealnya begitu. Jangan minta ke mertua sebab dia sudah menyerahkan semuanya kepada kita. Jadi suami mah harus mintanya ke keluarganya, ke ayahnya, ke ibunya, ke saudaranya, ke pamannya, siapapun yang bisa membantu memberi nafkah pada istrinya. Bahkan ada pula yang usia pernikahannya hanya beberapa hari. Ada, menurut pengalaman saya. Itu maksudnya apa itu? Cuman beberapa hari. Dianggapnya permainan pernikahan. Padahal dia kenal sudah lama. Sudah sekian tahun kenal, pas nikah sebentar. Gimana sih? Coba contoh orang-orang tua kita dulu. Mereka tidak kenal dengan calon suaminya, tapi langgeng. Ayah aturan siang-siang seorang gadis sama bapaknya dipanggil.
Neng sok enggak bebersih ibak dandan. Dan si gadis ini tidak banyak protes, dia ikuti saja kata-kata ayahnya. Nanti berdandan, udah bersih-bersih, udah berdandan. Ternyata malam-malamnya ada tamu, laki-laki dan keluarganya mau melamar. Jadi si perempuan tadi belum kenal yang lalakinya. Dan perempuan itu nurut. Dilamar teh mau, iya mau, kumaha bapak weh. Gitu. Terus nikahnya kapan? Ya kumaha bapak weh. Sepakatlah mereka menikah tanggal sekian. Nikahlah jadi tanpa saling mengenal lebih dulu. Tapi langgeng. Terus tuh. Orang-orang tua kita tuh gitu. Langgeng. Di mana letaknya itu kok? Penyebabnya kok bisa sulit? Dia ridho. Gitu. Ridho dengan keputusan Allah. Orang tuanya menginginkan seperti itu nurut. Jadi ridho atas keputusan Allah dan dia nurut kepada orang tua. Langgeng rumah tangganya. Tapi ada yang 10 tahun kena, nikahnya cuma sebulan. Memang idealnya kita kenal dulu dengan calon pasangan. Tetapi itu tidak jadi jaminan. Yang belum kenal pun bisa langgeng. Kakek nenek kita tidak kenal asal. Ayo nanti balik kan di SD terus babareng sampai ke kuliah. Sampai kalau lulus kuliah kawin. Cuman sebulan ngesah. Nauzubillah. Nah gitu ya. Jadi lama atau sebentarnya saling berlanjut tidak menjadi jaminan. Nah, jadi saya berpesan kepada kaum laki-laki sebagai suami dan termasuk saya sendiri, tugas kita sangat banyak. Bukan hanya memberi nafkah lahir, tapi juga memberi nafkah batin. Maka idealnya kita itu harus lebih baik daripada istri. Apa yang lebih baik? Ibadahnya lebih baik, sabarnya lebih baik, rajinnya lebih baik. Ya itu saja. Semoga bermanfaat karena hari ini menunya gulai, bubur lemu. Ya, dari Bapak Iwan. Maka segera kita menuju ke tempat karena memang biasanya di mana-mana kan ngaji nama sakedeng nu lama daharna biasanya. Ya, ibu-ibu juga suka begitu kan. Jadi ngaji nama cukup setengah jam saja. Nah, makannya 1 jam gitu ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.